Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat Ren? Jos. Sehat Ren? Jos. Sehat Ren? Jos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Herman Syahroni, Ketua DPC Sihatren Kota Pontianak. Kebanggaan hati di puncak rindu meledak, berbuat menurut ajaran Sang Pencipta, telah mewujud menjadi kenyataan para rasul dan para pendukungnya. Semoga berulang menjadi kenyataan hidup kita dan umat di jagat raya. Amin. Sahabat Sihatren dimanapun berada, pembahasan kali ini masuk kepada poin kelima dari bab 1 adalah sejarah hidup sehat siram zaman. Dilihat dari etimologinya, istilah sejarah berasal dari Al-Quran, yaitu diambil dari kata sajaratun, yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Di dalam pohon terdapat bagian-bagian seperti batang, ranting, daun, akar, dan buah. Bagian dari pohon itu memiliki hubungan yang saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Ada dinamika yang bersifat aktif, tidak pasif. Dinamika ini terus-menerus terjadi beriringan dengan waktu dan ruang di mana kehidupan itu ada. Dengan adanya lambang pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Selain dari perkataan sajaratun, Al-Quran juga memberi arti sejarah dari perkataan siratun, yang artinya perjalanan, atau dari perkataan yaumun, jamaknya ayyamun, yang berarti peredaran, seperti satu hari adalah satu kali bumi berputar pada sumbunya dalam peredaran di sekitar matahari. Dihubungkan dengan istilah hidup, menjadi sejarah hidup adalah perkembangan, peredaran, atau perjalanan hidup di sepanjang kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Dalam arti khusus, maka isi dari sejarah hidup merupakan dialog antara hidup sehat siram zaman dan hidup sakit dengan selain siram zaman. Begitulah, maka awal kepastian sejarah hidupnya manusia dimulai sejak Sang Pencipta memberi ilmu untuk hidup sehat dan atau sakit sebagai satu sajian alternatif kepada Adam sebagai manusia pertama di permukaan bumi. Sang Pencipta mempersilahkan Adam dan sejawatnya untuk memilih hidup sajian hidup sehat dan atau hidup sakit. Adapun memilih sajian hidup sehat, totalitas gerak sehat Adam dengan cara jaga makan, pencegahan, perawatan, serta pola makan, minum, tidur, dan mandi. Beliau menjadi pola bagi sejawat dan keturunannya saat itu. Otomatis tegaklah satu peradaban yang sehat jasad, sehat akal, dan sehat qulub atau hati. Jauh dari segala penyakit.
Namun akibat berbagai tipu daya setan, hidup Adam dan sejawatnya mulai bergeser ke arah hidup sakit tanpa lagi mengindahkan jaga makan, pencegahan perawatan, serta pola makan, minum, tidur, dan mandi dan sebagainya. Hidup dengan semuanya mengikuti selera, hingga Adam dan keturunannya mantap dengan hidup sakit. Banyak penyakit, baik itu penyakit jasad, penyakit akal, maupun penyakit hati. Hidup saling bermusuhan di sepenjuru permukaan bumi, hingga saling membunuh. Maka atas sekelumit kesan lama akan hidup sehat, Adam kembali tobat. Adam kembali hidup sehat dengan cara kerja 4 sistem kombinasi refleksi, urut dan sebagainya, ramuan, dan jaga makan, pencegahan, pengobatan, perawatan, serta pola makan, minum, tidur, mandi, dan sebagainya. Adam kembali hidup teratur dengan satu tatanan yang memenuhi harapan Sang Pencipta. Namun, tidak semua anak Adam mau mengikuti tobatnya Adam. Sebagian besar keturunannya enggan kembali hidup sehat dengan siram zaman. Mereka tetap memantapkan untuk hidup sakit dengan selain siram zaman. Mereka yang demikian selanjutnya menjadi bibit-bibit keturunan yang bersikap negatif terhadap hidup sehat siram zaman di sepanjang sejarah hingga akhir kepastian sejarah. Demikianlah maka sepeninggalan Nabi Adam, maka semua keturunan Adam kembali hidup sakit dengan selain siram zaman. Penyakit mewabah di sepenjuru bumi, hingga Sang Pencipta kembali mengutus seorang rasul kepada mereka untuk kembali hidup sehat. Tersebutlah Nabi Idris, membawa misi hidup sehat dan atau hidup sakit. Begitulah Nabi Idris mengajak umat untuk kembali hidup sehat dengan siram zaman, yaitu melarang hidup sakit dengan selain siram zaman. Maka sebagian umat kembali mau hidup sehat siram zaman. Tegaklah satu kehidupan yang sehat memenuhi harapan Sang Pencipta. Sementara mereka yang bersikap negatif terhadap hidup sehat siram zaman yang dibawa oleh Nabi Idris atas pilihannya sendiri oleh Sang Pencipta dihancurkan dengan berbagai penyakit dan bencana. Begitu selanjutnya, sepeninggalan Nabi Idris, masal manusia kembali bersikap negatif dengan hidup sehat siram zaman, mantap dengan hidup sakit dengan selain siram zaman. Kerusakan dan berbagai penyakit kembali merebak di sepenjuru bumi, hingga Sang Pencipta mengutus Nabi Nuh untuk mengajak umat kembali bertobat dengan hidup sehat siram zaman. Demikian, maka jalannya sejarah hidup seumumnya adalah derap langkah hidup sehat siram zaman yang terputus-putus setelah wafatnya pribadi masing-masing rasul dan pendukung utamanya, yang ditingkahi oleh pilihan hidup sakit dengan selain siram zaman yang sambung menyambung dari hasil penyelewengan hingga sehat siram zaman. Kesemuanya, baik hidup sehat siram zaman maupun hidup sakit dengan selain siram zaman, masing-masing menuju ke dalam satu kesudahan terakhir. Hidup sehat siram zaman dengan hasil bahagia di dunia dan berkesudahan bahagia di akhirat.
Sebaliknya, hidup sakit dengan selain siram zaman akan berkesudahan ke dalam kehidupan penuh derita nestapa, berakhir bencana tiada tara. Semua manusia dipersilahkan melakukan alternatif antara pilihan hidup sehat siram zaman dan atau pilihan hidup sakit dengan selain siram zaman. Dari uraian di atas jelas bahwa prinsip sejarah adalah total laku perbuatan manusia yang terus menerus dan sambung menyambung atas prinsip yang sama, alternatif hidup sehat siram zaman dan atau hidup sakit selain siram zaman. Oleh muka yang berlain-lainan dalam waktu yang berbeda-beda di permukaan bumi ini hingga mencapai satu kesudahan terakhir. Demikianlah Adam telah memancang tonggak sejarah atas pilihan hidup sehat, membangun satu kehidupan bahagia. Selanjutnya Adam bergeser ke arah pilihan hidup sakit, berujung hidup penuh penyakit dan bermusuhan satu terhadap lain di sepenjuru permukaan bumi ini. Begitu selanjutnya berulang terus menerus sambung menyambung menjadi sunnah Idris sebagai satu kebangkitan kembali atas perulangan kembali dari ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Adam. Selanjutnya, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Nuh adalah satu perulangan kembali dari ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Idris. Demikian ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Saleh, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Hud, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Lut, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Yunus, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Ayub, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Ilyas, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Su'id, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Ibrahim yang berkelanjutan turun-temurun kepada Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan kepada Nabi Ishak. Seterusnya turun lagi kepada Nabi Ayub dan Nabi Yusuf. Akhirnya kepada Nabi Zulkifli dan kepada Nabi Ilyas. Kesemuanya adalah kebangkitan kembali atau perulangan kembali ajaran hidup sehat siram zamannya Nabi Nuh. Selanjutnya ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Musa yang berkelanjutan kepada Nabi Harun adalah perulangan kembali dari ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Ibrahim. Hidup sehat siram zamannya Nabi Daud yang berkelanjutan kepada Nabi Sulaiman adalah suatu perulangan kembali dari ajaran sehat siram zamannya Nabi Musa. Ajaran hidup sehat siram zaman Zakaria yang berkelanjutan kepada Nabi Yahya adalah perulangan kembali dari ajaran hidup sehat siram zamannya Nabi Musa. Ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Isa adalah satu perulangan dari ajaran hidup sehat siram zamannya Nabi Daud. Begitu dengan ajaran hidup sehat siram zamannya Nabi yang namanya tidak disebut. Masing-masing adalah satu perulangan kembali dari ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Adam. Akhirnya, ajaran hidup sehat siram zaman Nabi Muhammad yang menjadi Nabi di akhir zaman, yang menentukan segala hingga akhir zaman nanti. Sebaliknya, garis sejarah hidup sakit dengan selain siram zaman adalah sambung menyambung dari hasil penyelewengan hidup sehat siram zaman. Sehingga sejak hidup sakit dengan selain siram zaman dapat dikatakan hanya revolusi balik nama belaka atas prinsip yang tetap sama,
atau kelanjutan cerita Fata Morgana yang membuat gila musafir dahaga. Semua ingin sehat, tapi semakin dikejar, bukannya semakin berangsur sembuh, tetapi justru maju berderap menuju kerusakan permanen. Demikianlah paralisasi sejarah hidup sehat siram zaman dan atau hidup dengan selain siram zaman. Selanjutnya, sebagai data sejarah hidup sehat siram zaman dan atau hidup dengan selain siram zaman, di sini kami rangkumkan beberapa hasil studi dari para ahli dari beberapa sumber terpercaya yang akan disampaikan pada pembahasan selanjutnya. Demikian, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.